Nah, kalau si Scooby ini dia ditemukan dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan. Scooby sedang dilatih berjalan perlahan-lahan setiap hari. Sebabnya dia lumpuh kenapa ya, Bu? Oh, itu tidak diketahui ya. Kita mungkin dia dipukul orang ya, kena urat sarafnya mungkin. Sahabat Bibos, ketemu lagi dengan aku Juli. Kali ini aku sudah berada di shelter Cinta Satwa Borneo. Nah, jadi aku nggak bisa sebutkan nih lokasinya tepatnya di mana, tetapi ada di Kalimantan Selatan. Jadi di sini itu ada beragam jenis anjing dengan berbagai latar belakang. Ada yang ditemukan karena sakit, karena teraniaya di jalanan tanpa pemilik. Mau tahu lebih lengkapnya, kamu harus mengikuti aku bertemu dengan Bu Agnes. Agnes. Halo. Ya, di sini kan banyak beragam jenis anjing ya. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah anjing di sini sih? Di sini ada sekitar 70 ekor anjing besar dan anjing kecil. Dan mereka ini rata-rata kita pungut dari jalanan dan mempunyai kisah ceritanya masing-masing. Terutama kisah-kisah sedih tentang mereka. Nah, jadi kita tampung di sini, kita ambil karena mereka di jalan itu teraniaya, tidak dibuang orang, tidak terurus. Jadi kita dengan beberapa teman mendirikan suatu wadah untuk mereka bisa sekedar untuk berlindung, terhindar dari rasa panas dan dingin, beristirahat dari rasa lapar dan haus. Ya, kita berbagi dengan sesama makhluk hidup di sini. Jadi ini dinamakan shelter ya? Shelter. Atau rumah singgah gitu? Atau rumah singgah, ya. Di sini ada perawatnya juga yang merawat, termasuk saya dan Bapak tadi ya. Itu yang khusus hari-hari 24 jam di sini merawat mereka. Kalau berbicara merawat, berarti mereka perlu dokter khusus? Sangat perlu dokter, karena mereka tuh kita ambil biasanya dalam keadaan yang sakit, ya sakit, cacat, tertabrak. Nah, itu penanganannya pasti melalui dokter, obat-obatannya, medis lah. Kalau kita di sini hanya tenaga merawat secara manual ya. Kalau penyakit yang lebih spesifik kita panggilkan dokter. Nah Bu, ini kan banyak ya? Iya. Berarti perlu makanan yang banyak juga? Tentu. Habisnya dalam satu hari berapa karung misalkan? Kalau untuk makanan kering disebut dog food itu satu karung itu 20 kilo tuh paling lama itu 4 sampai 5 hari. 20 kilo 4 Iya, sampai 5 hari? iya, untuk 70 ekor. Jadi kalau untuk makanan sore itu pagi dog food ya, jam 7 sampai jam 8 tuh sarapan mereka. Terus jam 5 sore itu nasi dan lauk. Kalau yang tidak alergi itu kepala ayam, daging ayam. Kalau alergi, masalah alergi nih tadi Bu. Iya. Berarti di sini banyak yang sakit dong ya? Iya. Sakit apa aja itu? Kebanyakan pada mulanya tuh sakit kulit ya, karena sakit kulit itu tuh menular. Jadi kalau satu kandang itu ada yang kena penyakit kulit, biasanya umumnya kena juga yang lainnya. Bisa karena faktor mereka dibawa memang sudah sakit kulit ya. Ada juga karena alergi makanan yang saya sebutkan tadi. Nah itu, jadi yang seperti itu kita perlu penanganan dokter. Karena nggak cukup untuk dioles saja, tapi juga perlu disuntik. Nah kalau penyuntikan kan kita nggak bisa suntik sendiri, harus tenaga medis yang menyuntik ya. Takarannya apa? Karena kalau binatang itu lebih sensitif daripada kita manusia. Ini kan ada banyak kandang ya Bu ya di belakang kita. Iya. Boleh nggak sih kita nengok? Oh boleh silakan. Ke Claudie ini ditemukan karena apa Bu? Ini kita ambil dari orang yang istilahnya tidak mampu dalam pemikirannya ya. Dirantai dengan sangat besar rantainya, rantai kapal. Jadi kita ambil karena dia pagi dan sore hujan dan panas tuh diikat di halaman. Kita bawa aparat untuk
untuk mengambil dia ini. Oh, penuh perjuangan berarti ya, Bu? Perlu perjuangan. Kalau si Sita ini ditinggalkan oleh tuannya. Tuannya. Ditinggalkan oleh pemiliknya karena mungkin sesuatu dan lain hal, dia terlantar, tidak ada yang mengurus, daripada nanti dia mengganggu masyarakat, korek sampah atau dipukul orang. Jadi kita ambil di sini nih anjing yang benar-benar sangat memerlukan pertolongan. Tidak semua anjing liar itu kita tangani, kita ambil, tidak. Tapi yang sangat-sangat rentan baru kita ambil. Seperti si Claudi, si Sita ini ya. Nah, terus kesini lagi yang lebih ini. Nah, kalau si Scooby ini dia ditemukan dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah, ini dia Scooby, tidak bisa berjalan dia. Nah, kalau boleh tahu ditemukan di mana ini, Bu? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Dikirim dari sana, dari teman-teman dog lovers yang di sana. Nitip ke sini, kita terima juga ya Scooby ya. Nah, ini dia. Scooby sedang dilatih berjalan perlahan-lahan setiap hari. Sambil diurut juga. Dia dilatih berjalan sambil diurut kakinya setiap hari ya Scooby ya. Perlu ketelatenan dan kasih sayang. Sebabnya dia lumpuh kenapa ya, Bu? Oh, itu tidak diketahui ya. Oh, tidak diketahui. Perkiraan kita mungkin dia dipukul orang ya, kena urat sarafnya mungkin. Kalau yang di ujung siapa itu yang putih? Itu si Molly. Si Molly. Kalau si Molly ini kena jerat babi dia. Kena jerat babi. Di mana? Di Balikpapan juga. Oh, sama. Sama, mereka kiriman dari Balikpapan, ini ditip ke sini dari teman-teman yang di sana. Sini Molly. Molly sini. Enak. Kayaknya parah banget ya, Bu ya dia. Iya. Selesai. Kalau yang cacat itu khusus, mereka tidak bisa digabung, khususkan. Khusus ya? Iya. Jadi yang seperti ini itu urgent kan? Itu yang kita ambil, kita rescue, benar-benar kita prioritaskan. Iya sayang. Oh sayang. Iya. Nah, kalau yang di sini nih grup anak-anak. Oh, yang mini-mini kecil-kecil. Grup kecil-kecil. Nah, ini dipisah mereka, sengaja dipisahkan. Oh, bola-bolanya gitu ya? Ada, supaya mereka nggak bosan main-main. Mereka ini lahir dari mereka yang di sini, Bu, atau enggak? gimana? Enggak. Ini ditemukan 2 ekor, nggak tahu mamanya kemana, mungkin sudah mati. Yang satunya diadopsi orang, yang satunya diantar ke sini. Si Brownie namanya, Brownie. Brown. Kalau ini yang besar ini si Minty. Dia memang sayang anak-anak kecil, makanya ditaruh di grup anak-anak. Mereka khusus dipisahkan supaya pemberian makanannya tidak berebut dengan yang dewasa. Kalau ini si Dagol. Dagol ini pemiliknya anjing kapal ini, sailorman. Anjing pelaut, dia seumur hidupnya tinggal di atas kapal. Tapi karena sekarang krisis ekonomi, si Dagol kapalnya dijual, dia terlantar lah. Dititipkan di sini, tapi ada orang tua asuhnya yang setiap bulan mengirim untuk biaya makannya. Ini si Nenis. Si Nenis ini anjing betina. Anjing betina, dia dibuang orang karena sudah tua. Sudah tua. Ini anjing ras ini. Dia sudah tua, dibuang orang. Dulu masih mudanya dia di breeder tuh disuruh beranak terus gitu ya. Anaknya dijual karena mahal kan. Iya. Sudah tua baru dibuang dia. Jadi di keleleran di jalan ditemukan oleh Pak Yamani dari Martapura, itu antar ke sini. Oh, dia antar ke sini. Antar ke sini, tapi sudah dibawa ke dokter, divaksin dulu sama Pak Yamani. Sekarang udah sehat ya? Sudah sehat. Ini kan di sini banyak ya anjing-anjingnya, pasti juga memerlukan makanan yang banyak. Iya. Gimana sih kalau dari teman-teman yang nonton ingin berdonasi, caranya bagaimana? Oh, sangat terbuka sekali bagi Yayasan Cinta Satwa Borneo di sini. Sangat memerlukan uluran tangan dari semua masyarakat Indonesia, bahwa perlindungan hewan itu memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di sini kami membuka
donasi ya, Iya, membuka kesempatan bisa melalui rekening Yayasan Cinta Satwa Borneo. Nah, di situ bisa juga kalau yang dekat di Banjarmasin, daerah Banjarmasin, Kalimantan dan sekitarnya, berupa makanan langsung juga bisa, berupa beras atau dog food, itu kami terima dengan senang hati. Bu, kalau mau adopsi ini gimana caranya ya? Boleh nggak sih? Boleh, sangat boleh. Memang anjing-anjing di sini untuk diadopsikan ya, tapi dengan persyaratan pertama itu harus mau disurvei rumahnya. Kenapa? Karena anjing itu memerlukan tempat yang kondusif ya, terutama halaman harus ada pagar. Terus seisi rumah harus oke untuk menerima kehadirannya ya. Terus juga si pengadopsi bersedia untuk mengirimkan video mereka 1 bulan sekali kepada yayasan kami, karena kami berharap ketika mereka keluar dari shelter di tangan pengadopnya, mereka lebih berbahagia daripada tempat tinggal di sini. Nah itu, jadi itu harapan kami. Nah, Ibu ada nggak sih himbauan buat orang-orang yang melihat atau mempunyai anjing gitu? Dalam Iya. merawatnya, memeliharanya harus bagaimana yang sebaiknya dilakukan? Oke ya, ini himbauan untuk semua masyarakat di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia dan Kalimantan Selatan pada umumnya di sini ya, bahwa memelihara hewan itu perlu suatu komitmen seumur hidup. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan, hewan apapun itu hidup matinya tuh tergantung pada kita. Jadi pikirkanlah dulu masak-masak sebelum memutuskan untuk memelihara hewan ya. Karena kita tanggung jawab kita itu bukan cuma kepada hati nurani kita, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita percaya setiap makhluk hidup itu ada yang punya ya. Nah, jadi jangan sampai hidupnya itu terlantar atau tersiksa ketika berada di tangan kita. Jadi kalaupun Anda tidak suka terhadap hewan, janganlah menyiksa gitu ya. Jadi kalau kita komitmen untuk memelihara hewan, jangan karena masih kecil dia lucu, cantik, masih mudanya ya. Karena semua makhluk hidup di dunia ini, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, kalau sudah umurnya tua itu pasti jelek ya. Pasti banyak kekurangannya, sakit-sakitan apa, nanti akhirnya dibuang. Nah itu jangan ya, jadi kita harus komitmen seumur hidup kalau untuk memutuskan untuk memelihara hewan. Setidaknya kalau Anda tidak suka terhadap hewan, jangan menyiksa ya, jangan menyiksa. Diusir aja mereka pergi kok, jangan dipukul atau dianiaya ya. Karena diusir aja mereka udah tahu kok, ngerti mereka kita nggak suka sama dia, mereka pergi kok. Jadi itu himbauan saya. Jadi cintailah sesama makhluk hidup di seluruh bumi ini, karena bumi juga akan memberikan yang terbaik untuk kita ketika kita juga memberikan yang terbaik untuk bumi ini. Nah, benar kata Ibu. Jadi sebaiknya kalau kita nggak suka nggak usah disentuh sama sekali ya Bu. Ya. Jangan disakiti. Ya itu tadi bincang-bincang aku dengan Bu Agnes, sudah keliling ke kandang-kandang anjing yang ada di sini. Jadi itu Weekly Animal Banjarmasin Post di kali ini. Jangan lupa untuk menonton Weekly Animal yang berikutnya. Dadah.